Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prisa Sompodatu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini yang akan diisi oleh perusahaan tercatat PT Alam Sutera Realty Tbk atau yang dikenal dengan ASRI. ASRI tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Desember 2007 dan bergerak di bidang properti dan juga real estate. Untuk itu, mari langsung saja kita simak terlebih dahulu video company profile PT Alam Sutera Realty Tbk berikut ini.
Demikianlah baru saja kita simak bersama Bapak Ibu company profile dari PT Alam Sutra Realty Tbk. Dan kami informasikan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan juga menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan kita akan masuk kepada perkenalan kepada manajemen. Saat ini telah hadir di join bersama kita manajemen dari Perseroan tentunya. Kami perkenalkan dan sapa yang pertama. Selamat pagi Bapak Joseph Sanusi Chong, Direktur Utama PT Alam Sutra Realty Tbk. Apa kabar Bapak? Baik ya? Selamat pagi. Baik. Berikutnya Ibu Lilia Seti Prawarti Sukoco, Direktur PT Alam Sutra Realty Tbk. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Terima Prisa. kasih. Selanjutnya Ibu Tasa Remisha, Investor Relation PT Alam Sutra Realty Tbk. Selamat pagi Ibu Tasa. Selamat pagi Bu Prisa. Baik, terima kasih. Dan selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di video conference yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan usai dari perseroan. Nah, pemaparan kali ini maksimal 25 menit akan disampaikan oleh Ibu Tasa Remisha. Kepada Ibu Tasa, kami persilahkan. Terima kasih Bu Prisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu hadirin dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya Tasa Remisha sebagai Investor Relation Department Head mewakili PT Alam Sutra Realty Tbk akan memberikan paparan kinerja Alam Sutra sampai dengan September 2023. Sebelumnya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah mengundang PT Alam Sutra Realty Tbk untuk dapat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual untuk mendengarkan paparan dari kami. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengingatkan bahwa presentasi ini akan ada pernyataan-pernyataan yang mengenai pandangan di masa mendatang atau forward-looking statements yang merupakan estimasi atau proyeksi dari kami. Untuk hasil actual atau realisasinya akan dapat dilihat dalam disclosure perusahaan yang dapat diakses di website perusahaan yaitu www.alamsutrarealty.co.id maupun di disclosure pada website IDX. Oke, Bapak Ibu, pada Public Expose kali ini kami membagi pembahasan menjadi 4 bagian, yaitu sekilas Alam Sutra, kemudian proyek-proyek di 2023, kemudian kami akan membahas juga mengenai properti investasi, dan yang terakhir juga kinerja marketing sales dan juga operasional. Sebagai informasi, data yang disampaikan pada presentasi ini adalah data per September tahun 2023. Oke, Bapak Ibu, untuk slide pertama, sedikit saja saya akan menjelaskan mengenai perusahaan kami. Alam Sutra merupakan perusahaan pengembang yang didirikan pada tahun 1994. Pada tahun itu, kami meluncurkan klaster pertama kami di Alam Sutra. Kemudian pada tahun 2007, kami berhasil mencatatkan saham perdana kami pada Bursa Efek. Saat ini kami memiliki dan memanage dua township besar, yaitu Alam Sutra Township dan juga Suara Township, yang keduanya berlokasi di Tangerang, Banten. Kemudian dari sisi land bank, Bapak Ibu, kami memiliki land bank yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis kita hingga sampai 20 tahun mendatang. Kemudian untuk dari segi produk, saat ini kami memiliki berbagai macam produk dari rumah, apartemen, dan kami juga memiliki ruko, kantoran, mall, dan juga culture park bernama GWK, Garuda Wisnu Kencana di Bali.
yang merupakan salah satu penyumbang recurring income kami. Kemudian di tahun 2021, kami melakukan ekspansi keluar Tangerang dengan meluncurkan produk rumah di Sawangan yang bernama Sutra Sawangan. Jadi ini bagian dari strategi kami untuk memitigasi concentration risk, di mana mayoritas proyek kami saat ini masih berada di Tangerang. Kemudian slide berikutnya, ini mengenai jajaran manajemen. Presiden Komisaris kami adalah Bapak Haryanto Tirto Hadibuno dan Presiden Direktur adalah Bapak Joseph Tanusichong hadir bersama kita hari ini, dan juga Sales and Marketing Director Ibu Nia juga hadir bersama kami hari ini. Next slide. Oke Bapak Ibu, slide ini mengenai lokasi portfolio proyek-proyek kami. Kami memiliki beberapa proyek. Yang pertama itu di Tangerang, mayoritas proyek berada di area ini. Kemudian kami mempunyai 2 gedung perkantoran yang lokasinya berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Kemudian selanjutnya kami juga mempunyai proyek di Bali berupa GWK, Cultural Park. Dan yang terakhir kami mempunyai proyek di Sawangan, Depok, berupa hunian yang sebelumnya saya sudah sempat jelaskan. Next slide. Oke Bapak Ibu, ini mengenai lokasi township kami ya. Bisa dilihat di peta bahwa Alam Sutra bisa dilihat yang berwarna ungu area berwarna itu lokasinya sekitar 15 km dari Jakarta. Kita mempunyai lahan sebesar 800 hektar, di mana kita mempunyai lahan sebesar 800 hektar di Alam Sutra. Saat ini bisa dibilang kalau Alam Sutra Township itu sebagai township yang mature, karena kita sudah memulai pembangunan, mulai launching dari tahun 2004. Kemudian bagian sebelah paling kiri, jika Bapak Ibu lihat di area yang berwarna juga tapi area yang lebih besar, itu adalah Suwarna Sutra Township. Suwarna Sutra Township ini letaknya sekitar 15 km dari Alam Sutra, berarti sekitar 30 km. Untuk izin pengembangan Suwarna Sutra adalah sekitar 2.600 hektar. Saat ini kami sedang mengembangkan sekitar 900 hektar untuk fase pertama. Oke, selanjutnya untuk beberapa slide ke depan, kami akan menjelaskan proyek-proyek yang telah diluncurkan di tahun 2023. Saya akan menyampaikan proyek-proyek ini berdasarkan urutan launchingnya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah Basanta Cluster. Basanta Cluster ini landed cluster kami luncurkan di kuartal 2 tahun 2023. Cluster ini terletak di Suwarna Sutra. Kami menawarkan 3 tipe rumah di mana luas mulai dari 72 meter persegi hingga 96 meter persegi. Kemudian untuk luas bangunan Bapak Ibu dari 87 sampai 122 meter persegi. Harga yang ditawarkan mulai dari 1 miliar hingga 1,5 miliar per unit. Penjualan dari klaster Basanta ini cukup bagus. Sampai dengan September 2023 kami sudah take-up rate ya sudah mencapai sekitar 83%. Kemudian klaster selanjutnya, next slide, ini ada Meranti Cluster. Bapak Ibu, lokasinya juga sama di Suwarna Sutra. Kami meluncurkan proyek ini pada kuartal 3 2023. Sebenarnya klaster ini merupakan klaster yang kita udah launch di 2021. Jadi klaster ini merupakan klaster extension. Untuk jumlah unitnya tidak banyak, terbatas. Nah, untuk harganya mulai dari 1,8 hingga 4 miliar. Kemudian untuk luas tanah mulai dari 105 meter persegi hingga 298 meter persegi. Dan luas bangunan mulai dari 123 meter persegi hingga 248 meter persegi. Kemudian slide selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, proyek selanjutnya ini adalah Eskala, The Central Living District.
Eskala merupakan suatu kawasan komersial seluas 200 hektar yang berlokasi strategis di downtown Alam Sutra. Nah, jika Bapak Ibu lihat di gambar master plan sebelah kiri, ini merupakan peta Alam Sutra 800 hektar. Eskala adalah bagian yang di tengah berwarna biru tua, biru abu-abu tua di tengah Alam Sutra yang sangat dekat dengan eh, tol Jakarta Merak. Kemudian Bapak Ibu jika bisa dilihat di sebelah kanan itu merupakan zoom zoom out dari eskala yang dari sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Jadi ya benar. Jadi skala ini merupakan terdiri jadi kawasan komersial seluas 20 hektar di mana kita membagi kafling komersial ini yang saat ini sedang kita pasarkan menjadi 4 zonasi A, B, C, dan D. Untuk luasan kafling tersebut bervariasi. Yang paling besar adalah bisa Ibu Bapak lihat kafling dengan huruf D ini sekitar 5 hektar. Kemudian di 20 hektar ini di Eskala saat ini kami juga sedang membangun proyek kami bernama LV Penthouses and Residences berupa penthouse ya yang sedang kami bangun dan juga sedang kami pasarkan. Oke, sekian mengenai Eskala. Mungkin untuk slide berikutnya. Kemudian proyek keempat yang kita luncurkan ini merupakan ruko, proyek komersial ruko di Suara Sutra bernama Evergreen. Kami luncurkan di kuartal 3 tahun ini. Harga dimulai dari 1,8 hingga 2,5 miliar. Slide selanjutnya. Oke, ini merupakan proyek kelima yang kita luncurkan di tahun ini. The Gramercy. The Gramercy ini merupakan proyek high-end pertama dari Alam Sutra. Lokasinya di Alam Sutra. Proyek ini merupakan proyek rumah mewah dengan dengan luas tanah mulai dari 312 hingga 600 meter persegi dan kemudian luas bangunan dari 368 meter persegi hingga 568 meter persegi. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari 16 miliar hingga 28 miliar per unit. Mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai di balik peluncuran proyek high-end ini ya Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2020 saat pandemi kami launching salah satu produk landed cluster di Alam Sutra yang bernama Sutra Winona dengan kisaran harga pada saat itu 4 sampai 10 miliar per unit. Pada saat pandemi cluster ini berhasil diserap oleh market dan membukukan marketing sale hampir 1,2 triliun. Sampai saat ini proyek ini sudah sold out ya. Melihat dari hasil tersebut, kami menganalisa bahwa segmen menengah atas cukup resilient dan juga cukup strong. Berbekal dari pengalaman ini, kami meluncurkan The Gramercy yang kami luncurkan di awal November tahun ini. Hingga saat ini, respon terhadap Gramercy sangat baik Bapak Ibu, di mana kami sudah membukukan marketing sales hampir sekitar 300 miliar dari The Gramercy. Next slide. Oke, slide berikutnya mengenai properti investasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Alam Sutra merupakan pengembang properti di mana kami menjual produk-produk properti. Selain penjualan properti, kami juga mempunyai bisnis properti investasi sebagai penyumbang recurring income perusahaan. Yang pertama, dapat Bapak Ibu lihat bahwa saat ini kita memiliki 2 gedung perkantoran yang sedang dipasarkan. Yang pertama adalah The Tower yang lokasinya di Jakarta. Gedung The Tower ini merupakan gedung Grade A yang memiliki 50 lantai berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Untuk total semi gross area sebesar 56.000, di mana sekitar 8.000 meter persegi sudah terjual per September 2023. Kemudian sekitar 31.000 telah tersewakan kepada salah satu anak perusahaan Bank BUMN Indonesia, sehingga occupancy rate as of September 2023 dari gedung ini sekitar 70%. Selanjutnya Bapak Ibu, gedung perkantoran yang juga sedang kami pasarkan adalah The Prominence. Nah, untuk lokasinya, The Prominence ini ada di Alam Sutra Township. Total semi gross area sebesar 51.000, di mana sekitar 22.000 sudah terjual per September 2023.
sekitar 7.000 sudah tersewakan per September 2023 sehingga occupancy rate untuk the prominence office tower sekitar 56%. Next slide. Ya, Bapak Ibu, slide ini merupakan salah satu property investasi kami bernama Garuda Wisnu Kencana yang merupakan kawasan mixed use seluas 60 hektar terletak di Ungasan, Bali. Jadi saat ini kami mengalokasikan area seluas 20 hektar diperuntukkan untuk cultural park. Pada cultural park ini terdapat patung GWK yang saat ini menjadi main attraction dari GWK Cultural Park ini. Kemudian pada bulan Agustus 2018, patung GWK ini diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Kemudian pada bulan November 2022 tahun lalu, GWK terpilih menjadi tempat diadakannya welcoming dinner G20 yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia. Acara ini berlangsung dengan sukses dan mendapat sorotan dunia internasional. Mungkin sedikit saja mengenai update Garuda Wisnu Kencana. Pasca pandemi, kami melihat kinerja GWK mengalami perbaikan yang sangat-sangat signifikan. Jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebesar 83% secara year on year. KP estimasi akhir tahun akan mendekati angka pre-COVID level. Kemudian untuk dari sisi pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar 101% secara year on year. Kami harapkan tren ini akan tetap bisa kita maintain dan tetap meningkat lagi going forward. Kemudian next slide. Oke, slide ini mengenai properti investasi kami Mall at Alam Sutra. Jadi Mall at Alam Sutra ini secara resmi kami buka pada tahun 2012. Lokasinya di Alam Sutra Township. Sejak beberapa bulan lalu ya, tepatnya tanggal 14 September 2023, Aeon Store secara resmi membuka supermarketnya di Mall at Alam Sutra. Sejak pembukaan Aeon Store atau Aeon Supermarket ini, jumlah pengunjung mall mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada akhir pekan. Jadi kalau untuk weekdays, angka jumlah pengunjung meningkat dari sekitar 7.000 orang per hari menjadi 15.000 orang per hari. Kemudian pada saat weekends naik dari 15.000 orang per hari menjadi 30.000 orang per hari. Nah, kami harapkan juga dengan pembukaan Aeon Store ini akan menarik tenan-tenan baru untuk dapat masuk ke mall kami. Saat ini kami sudah mendapatkan beberapa tenan baru seperti Gion Sushi dan beberapa tenan lainnya. Oke, next slide. Oke, Bapak Ibu. Next slide, Pak. Oke, saya akan bicara mengenai slide ini tentang kinerja marketing sales kami per September 2023. Jadi bisa dilihat di diagram batang di sebelah kiri, Bapak Ibu, bahwa as of September 2023, kami telah membukukan marketing sales sebesar 1,5 triliun, di mana kontributor utama dari pencapaian ini adalah dari segmen rumah dan tanah, kemudian diikuti dengan covering komersial, maaf, untuk rumah dan tanah sekitar 938 miliar, kemudian diikuti dengan penjualan covering tanah sebesar covering komersial sebesar 434, dan sisanya itu penjualan dari ruko dan juga gedung perkantoran. Untuk yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa hingga September kami sudah meluncurkan 4 proyek baru di tahun ini. Kemudian di November kami juga ada tambahan 1 proyek baru, The Gramercy. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat di bagian atas di pie chart, kami membagi marketing sales kami berdasarkan area, di mana sekitar 48
maaf, 49% marketing sales kami per September 2023 itu didapatkan dari proyek-proyek kami yang berada di Alam Sutra Township. Kemudian 38% berada di Suwarna Sutra Township dan 13% dari lokasi lainnya. Kemudian untuk marketing sales berdasarkan produk tadi sudah dijelaskan juga bahwa hampir 61% itu penjualan yang terjadi di per September 2023 merupakan rumah dan tanah residensial. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di bagian bawah mengenai profil customer kami. Kami membagi menjadi tiga, eh, tiga kriteria di mana untuk Alam Sutra bisa dilihat hampir balance ya Bapak Ibu, eh, customer yang membayar dengan menggunakan cicilan bertahap dan juga KPR. Tapi di Suara Sutra hampir 80% customer kami membayar menggunakan KPR. Jadi on a konsolidasi level sekitar 58% uh, customer kami membayar melalui KPR. Next slide. Ya Bapak Ibu, ini mengenai kinerja keuangan kami. Mungkin saya mengingatkan dan jelaskan sedikit bahwa kinerja keuangan yang di profit and loss ini adalah hal yang berbeda dengan marketing sales yang tadi sebelumnya telah saya jelaskan. Jadi kalau pendapatan di atau accounting sales merupakan treatment accounting kami adalah berdasarkan serah terima. Jadi once customer sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada kita dan kita sudah menyerahkan produknya kepada customer, pada saat itu kita bisa mengakui marketing sales menjadi accounting sales. Jadi bisa Bapak Ibu lihat bahwa pendapatan sebesar 2,5 triliun ini merupakan marketing sales yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, bisa 1 sampai 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi dari total pendapatan kita bisa lihat sebagai sebesar 2,5 triliun, di mana accounting sales paling besar itu didapat dari pengakuan rumah dan ruko sebesar hampir 1,3 triliun. Kemudian pendapatan berulang menunjukkan tren peningkatan hampir 27%. Nanti akan kita jelaskan di 2 slide mendatang. Kemudian laba kotor sebesar 1,3 triliun. Beban operasi sebesar 367 miliar. Kemudian laba komprehensif juga sekitar 212 miliar, meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu. Kemudian EBITDA di level yang cukup baik sekitar 2,2 triliun. Slide. Next slide. Nah, ini saya ingin update sedikit mengenai recurring income kami. Jadi pasca pandemi, recurring income kami mengalami tren peningkatan. Bisa dilihat hampir year on-year 27% dari 442 miliar menjadi 556 miliar. Kita harapkan tren ini akan terus berjalan di kuartal-kuartal selanjutnya. Untuk mengenai peningkatan di segmen recurring income ini bisa dijelaskan di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dilihat ya hampir semua segmen di recurring income mengalami peningkatan, tapi peningkatan paling besar terlihat di pendapatan di Garuda Wisnu Kencana seiring dengan improvement pada jumlah pengunjung di GWK. Untuk sewa dan lainnya juga mengalami peningkatan cukup baik sekitar 12% secara year on year. Next slide. Bapak Ibu, ini merupakan slide terakhir dari saya. Jadi slide ini mengenai profil utang. Saat ini kami memiliki struktur pembiayaan dari 2 source ya Bapak Ibu. Yang pertama obligasi dolar dan juga bank loan. Untuk obligasi dolar, outstanding per September adalah sebesar 246 juta dolar atau setara dengan sekitar 3,8 triliun. Untuk bank loans per September 2023 adalah sekitar 2,5 triliun. Nah, dari diagram batang sebelah kiri dapat dilihat bahwa obligasi dolar kami akan jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun mendatang, yaitu di 2025. Sedangkan untuk bank loan
semua bank loans kami itu diamortisasi, jadi setiap bulan kami membayar cicilan prinsipal dan juga bunganya. Nah, mungkin bisa saya simpulkan sedikit, secara garis besar, debt structure kami mengalami improvement yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun lalu, Bapak Ibu. Tahun lalu kami telah melakukan tender offer obligasi kami, sehingga obligasi dolar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian secara hampir 40%, kemudian secara rasio debt equity juga membaik dari 58% di September 2023. Sebelumnya itu berada di angka 62%. Net debt to equity juga membaik dari 44% menjadi 41%. Kedepannya, manajemen berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan struktur utang kami. Kemudian satu hal lagi yang ingin disampaikan bahwa kami juga dari sekitar 246 juta dolar obligasi dolar yang kami miliki, per September 2023 perusahaan telah enter into hedging sekitar 120 juta dolar dengan range dari 14.250 hingga 16.500. Hal ini dilakukan untuk memanage adanya resiko forex loss. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami kembalikan kepada Ibu Prisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Suhadi Liong. Selamat pagi, Bapak menanyakan bagaimana rencana perusahaan untuk bond di 2025. Apakah akan ada corporate action seperti tahun lalu untuk buyback bondnya dirubah ke skema pinjaman jangka panjang? Tampaknya ini ditujukan kepada Pak Joseph. Pak, silakan. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya. Saya nggak tahu ucapan saya dari sini cukup jelas nggak ya? Jelas. Jadi rencana bond ini ya memang kita pada saat ini masih terus mencari berbagai kemungkinan untuk menyelesaikannya. Tapi arah makronya adalah kita ingin membawa perusahaan menuju ke jumlah hutang yang lebih sustainable dan lebih wajar. Nah, pada saat ini kita ketahui bahwa suku bunga pinjaman maupun kupon sedang tinggi-tingginya. Nah, jumlah bond kita itu sebelumnya itu mencapai hingga 585 juta US dollar. Nah, kita memang sudah beberapa tahun menyadari ini terlalu besar dan tren suku bunga terus naik, sehingga kita berusaha menurunkan jumlah hutang dolar kita. Sebagian juga memang kita pindahkan menjadi hutang bank. Saat ini jumlah hutang kita sudah cukup menurun, tapi karena suku bunga masih tinggi, keinginan kita adalah hutang dolarnya itu kalau bisa lebih rendah lagi. Namun ini tentu membutuhkan adanya dana baru, apakah dari penjualan aset, dari penjualan standar kita, ataupun dari bentuk pinjaman lainnya dalam rupiah yang bisa menurunkan suku bunga, yang bisa menurunkan pinjaman dolar ini. Tren ke arah situ akan kita terus upayakan. Tapi ya apakah saat ini sudah konkret mau ada corporate action atau mau melakukan exchange atau apa, saat ini belum konkret. Kita masih terus berbicara dengan berbagai pihak, melihat berbagai opsi-opsi yang
tersedia dan kita akan mencoba untuk menyelesaikannya pinjaman ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita dengan suku bunga dengan pinjaman kita menurun, ini juga bisa memberikan dampak yang lebih positif ke harga saham. Karena harga saham kita rasanya cukup tertekan akibat exposure kita terhadap US dollar. Jadi kita terus berusaha membuat jumlah hutang kita turun, debt to equity ratio kita makin membaik. Nah, di sisi lain tentu kita juga memperjuangkan stabilitas penjualan kita agar semakin hari semakin meningkat. Mungkin demikian yang bisa saya sharing dengan para investor dan analis. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph atas jawabannya seputar bond. Kita ke pertanyaan berikutnya. Helda Wati, selamat pagi Ibu Helda. Bagaimana tanggapan perusahaan dengan rencana pemerintah untuk mengadakan kembali subsidi PPN DTP? Apakah perusahaan menganggap ini dapat membantu kinerja perusahaan secara signifikan? Ini ditujukan mungkin untuk Ibu Lilia, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja kami sangat senang dengan adanya kebijakan ini dan ini benar-benar kami tanggapi secara positif karena definitely ini mengakibatkan animo pembeli juga banyak untuk produk-produk di Alam Sutera dan urgensi untuk membelinya juga ada. Jadi tentu saja ini akan meningkatkan penjualan kami untuk produk-produk yang masuk ke dalam kriteria PPN ditanggung pemerintah ini. Jadi produk kami ini benar-benar kami harapkan bisa diserap oleh pasar dengan baik sekali. Demikian jawaban kami. Terima kasih Ibu Lilia. Pertanyaan berikutnya dari Leticia Carolina. Terima kasih Ibu Leticia. Proyek unggulan apa yang menjadi primadona di tahun ini? Juga ditujukan mungkin ke Ibu Lilia. Silakan Ibu. Iya, di tahun ini kami launch sebuah klaster baru yang disebut Gramercy, 7,5 hektar terdiri atas 109 unit rumah dan rumah-rumah ini adalah rumah-rumah premium. Saat ini sangat diminati oleh calon-calon pembeli dan itu menjadi produk unggulan kami. Di samping kami juga memiliki LV condominium yang juga dibangun di Alam Sutera dengan progres pembangunannya saat ini sudah berjalan dengan baik. Dan LV ini berada di sebuah kawasan yang kita sebut Eskala. Keunggulannya adalah di Eskala ini kita membuat sebuah urban forest, kami menyebutnya rimba, kurang lebih sedikit di bawah 4 hektar, dan ini menjadi satu sarana kesehatan, sarana yang baik untuk para calon pembeli maupun pemilik di LV untuk bisa jalan-jalan di Eskala ini. Jadi kemudian kami juga memiliki produk-produk unggulan di Swarna Sutra, ada klaster Basanta dan klaster Meranti juga. Demikian. Singkat saja, ini juga mungkin bisa dijawab oleh Ibu Lilia gitu ya. Pak Daniel Ang Sari, selamat pagi. Menanyakan bagaimana perkembangan GWK setelah COVID-19? Baik, GWK berkembang dengan sangat baik. Jadi setelah COVID, saat ini GWK di Bali juga menjadi sebuah sarana tourism yang unggul dan mengalami peningkatan 83% untuk pendapatannya. Jadi peningkatannya benar-benar signifikan sekali. Jadi GWK itu dipenuhi dengan berbagai acara yang didedikasikan kepada para pengunjung dengan tema culture
culture Bali, selain patung GWK di Taman Budaya GWK ini masih banyak juga atraksi-atraksi dan kesibukan lainnya yang dapat dinikmati. Terus terang saat ini kami memiliki museum baru di pedestal dan ini juga menjadi satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Jadi perusahaan akan terus-menerus membangun dan mengembangkan kawasan GWK. Sebenarnya masih ada pertanyaan, Ibu, sayang sekali waktu kita yang terbatas. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab ya. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Alam Sutera Realty Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Ibu Lilia Seti Prawarti Sukoco, Direktur PT Alam Sutera Realty Tbk untuk menyampaikan closing statement singkat. Silakan Ibu. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada PT Alam Sutera Realty Tbk untuk ikut berpartisipasi dalam acara Public Expo Live 2023. Dan terima kasih kepada Bu Prisa sebagai moderator atau host kami dan para hadirin dari investor, analis maupun publik. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda semua. Dan pada kesempatan ini perlu rasanya kami sampaikan properti tetap merupakan salah satu opsi investasi yang baik, di mana saat ini terdapat faktor yang mendukung, yaitu harga properti yang baik, kebijakan PPN ditanggung pemerintah, dan juga bunga KPR bank yang sangat-sangat menarik. Untuk itu kami mengajak para hadirin untuk terus berinvestasi di properti maupun saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Public Expo PT Alam Sutera Realty Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Alam Sutera Realty Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah